perginya malam, pulangnya pagi, dan itu aku ke klub malam. Dan kalian perlu ketahui, aku waktu itu sampai nginep motornya di salah satu klub malam yang terkenal di Bali. Itu kalau nggak salah cuma berapa jam. Welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku akan membahas satu spesies, dan spesies ini sebenarnya sudah tren dari tahun 2014 dan itu di kalangan remaja ini sangat-sangat terkenal. Tapi di sini aku akan membahas ciri-ciri spesies ini dan gimana sih caranya kita biar gak terjerumus ke spesies ini. Simak videonya sampai habis. Kaum muda di Indonesia sangatlah pintar sekali menciptakan nama-nama atau istilah-istilah yang sangat kita kenal dengan istilah tren zaman sekarang seperti jablay, lesbi, cabe-cabean. Dan kali ini aku akan membahas mengenai silsilah ataupun ciri-ciri dari spesies cabe-cabean ini. Tapi sebelumnya aku tidak munafik karena aku pun dulu memang pernah menjadi seorang cabe-cabean pada masanya. Kalau misalnya kalian penasaran dengan ceritanya aku, simak videonya sampai habis ya. Bicara mengenai cabe-cabean, pasti terkenal dengan pertama make upnya yang tebal, wajahnya putih, terus lehernya hitam, terus dia itu suka keluyuran sore-sore pakai hot pants siang hari, terus gonta-ganti motor minjem, terus bajunya pakai itu aja. Terus yang paling sering biasanya itu adalah pulangnya pagi, perginya itu malam banget, tengah malam, pulangnya itu pagi. Dan aku pun mengakui kalau aku memang sempat berada di posisi pergi malam, pulang pagi. Aku pernah berada di posisi itu, yaitu perginya malam, pulangnya pagi, dan itu aku ke klub malam. Dan kalian perlu ketahui, aku waktu itu sampai nginep motornya di salah satu klub malam yang terkenal di Bali. Itu kalau nggak salah cuma berapa jam aja sih, karena kan aku ke klub itu jam 11, jam 12, pulangnya itu kalau nggak salah jam 3 atau jam 4. Jadi jam 3 kalau nggak salah. Jadi motorku ditaruh di sana dan aku pergi sama temenku, sama teman-teman yang lain pakai mobil, dan aku kembali ke sana sekitar jam 6 atau jam 7. Tapi sebelum lanjut, untuk kalian menonton video ini, buat kalian yang baru gabung di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa kalian untuk like, comment, share, and subscribe channel aku dan nyalakan post notification-nya biar kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Buat kalian juga yang baru masuk, kalian bisa tonton video aku di dalam satu playlist sudah aku taruh. Semoga kalian enjoy dalam menonton. Ciri-ciri cabe-cabean pertama itu adalah memakai make up yang tebal, dimana make up tebal itu memakai foundation hampir setiap hari, dan make upnya itu melebihi standar flawless orang-orang Indonesia. Biasanya orang-orang cabe-cabean ini make upnya itu demplok-demplok, enggak pagi, siang, sore, malam, pasti selalu on make upnya. Biasanya dia memang pakai make up tebal-tebal gini karena kan aktivitas dia itu kebanyakan keluyuran, jadi pagi siang malam itu tetap. Biasanya itu bedaknya ngedempel di sini, alisnya juga tebal, lipstiknya itu cenderung berwarna merah darah yang pure gitu, yang merahnya itu cetar banget sih. Hari ini pun kalah pakai lipstik seperti itu. Terus ciri-ciri cabe-cabean yang kedua ini adalah boncengan 3 sambil main HP, terus pakai handset, pakai hot pants. Dan biasanya sih ada beberapa yang rambutnya semiran yang ngejreng gitu, warnanya kuning gitu semua. Dan kalau aku sih nggak munafik ya, aku pernah boncengan 3 kayak gini, cuman nggak nakal. Jalan itu kebetulan mau keluar dan motor cuman ada satu, dan itu pun keluarnya cuman ke ATM buat narik uang, habis itu pulang. Kayak gitu aja. Itu pengalaman pribadi aku sih untuk cabe-cabean ini. Dan biasanya ini fakta banget teman-teman, fakta banget. Kalian percaya nggak sih kalau misalnya cabe-cabean yang bonceng 3 itu biasanya yang bawa motor, yang bawa gas motor itu, kalau misalnya ada kerumunan cowok-cowok yang lagi nongkrong atau cowok-cowok yang lagi eksis di pinggir-pinggir jalan itu, si cewek ini bakalan ngebut
tancap gasnya biar menarik perhatian si cowok. Gitu sih pengalaman aku. Maksudnya yang aku lihat, kalau aku sih nggak pernah bawa motor bonceng tiga, nggak berani, nanti anak orang jatuh kayak gitu sih. Jadi yang cowok itu biar tertarik sih, oh siapa ya itu lewat bonceng tiga, seksi lagi pakai hot pants gitu. Tapi pas baru deketin, make upnya ngedempok. Terus ciri cabe-cabean yang ketiga ini adalah dia itu nggak pernah ngaku cabe. Jadi dalam sekelompok cabe-cabean ini sebenarnya dia juga termasuk orang cabe-cabean, tapi dia melihat temennya, mungkin dia nggak suka sama temennya itu, dia bilang saling teriak cabe, saling teriak cabe-cabean. Oh si ini nih cabe tuh pakaiannya kayak gini, norak banget. Padahal dia sendiri itu berpakaiannya kayak gitu. Dan aku pun mulai berpakaian seperti ini semenjak tobat ya, tobat. Terus ada ciri-ciri cabe-cabean yang keempat, yaitu kegiatannya itu setiap hari harus update status. Contohnya di pagi hari ini, morning sayang, morning semua, morning all, kayak gitu. Nggak tahu ditunjukkan morningnya buat siapa, buat pacar orang, suami orang, atau siapa. Terus lanjut nih, siangnya udah pada makan belum? Nge-pub story makanan, terus dia story sendiri, makan sendiri. Terus tiba-tiba nanti malamnya story galau. Terus biasanya cabe-cabean ini sering nge-retweet atau memposting kata-kata bijak, nggak tahu ngambil dari mana, diposting lah. Terus postingannya itu biasanya ada aja perkumpulan di setiap harinya itu, dari pagi sampai malam itu dia pasti storynya kadang-kadang kumpul sama teman-teman, kutekan lah atau semiran lah atau ngegosip, ngegibah. Terus captionnya kumpul with team. Kumpul with team kayak gitu. Tapi emang beneran kayak gitu sih. Aku dulu pada saat mau kumpul sama teman-teman, aku memang pasti story sama teman-teman biar orang lain itu tahu, oh aku mau kemana dan sama-sama siapa aja. Nanti kalau ketemu orang ini berarti oh ini dia, kayak gitu. Story dulu semuanya, kumpul with team. Oke, OTW gas kayak gitu biasanya. Bener gak sih? Bener kan? Kocak banget nih pembahasan tentang cabe-cabean. Gimana sih caranya flashback ke zaman dulu itu biar berubah menjadi sesuatu yang lebih baik, itu perlu banget dan gak usah munafik ya teman-teman. Terus ciri-ciri yang nomor 5 ini adalah pacaran di sembarangan tempat. Kalau misalnya di Jakarta itu biasanya di jembatan Fly, dia akan parkir motornya di pinggir jalan, di pinggir jembatan. Dia pun akan bertatap muka dengan gemerlapnya lampu, terus semak-semak belukar. Kalau di sini sih aku nggak tahu ya gimana pacarannya di cabe-cabean di sini. Mungkin di warung-warung kah, nongkrong bareng. Kalau misalnya iman yang nggak tergoda ya mungkin nyewa hotel atau gimana, I don't know. Karena aku nggak pernah pacaran saat masa-masa cabe-cabean, waktu itu LDR. Dan ciri-ciri yang keenam ini adalah pasang foto di Twitter, fotogenik gitu, gayanya. Gimana gayanya? Dan mereka biasanya pasang foto ini menggunakan kamera-kamera yang wow, yang kapasitas whiteningnya itu mengalahkan kolagen skincare. Itu biasanya menggunakan kamera 360, terus menggunakan kamera Oppo yang Beauty Plus, pencahayaannya di angka 10, terus menggunakan beberapa filter editan. Tapi nggak masalah sih kalau misalnya filter editan ini dipakai, cuman kan kalau misalnya memanipulasi udah wajahnya develop make up, pakai filter lagi kan blok gitu, putih banget, hampir pori-pori nggak kelihatan. Bener nggak sih? Kalau aku sih, kalau misalnya ada jerawat nih, di sini ada bekas jerawat sini. Kalau misalnya kalian mau skincarean, kalian bisa beli aja skincarenya di aku @skinglow_original. Aku taruh Instagramnya di bawah ini, langsung aja follow ya. Itu promosi. Terus ada ciri-ciri yang ketujuh adalah berbaju minim di banyak tempat. Maksudnya ini gini guys, kalau ke tempat umum usahakan bajunya itu yang enak dilihat. Aku sih nggak nyalahin kalau misalnya kamu memang cocok pakai baju itu ke tempat umum buat menarik beberapa perhatian orang, sih nggak apa-apa. Kalau misalnya kamu pakai baju terus bajunya kamu tuh nggak cocok di kamu, pakai hot pants tapi kakinya ini hitam-hitam banyak itu, bekas luka atau bekas gigitan, kan gak enak banget buat dilihat. Terus lihat-lihat kondisi kalau misalnya mau pakai baju. Kalau misalnya pakai baju di siang hari itu, pakailah baju yang memang benar-benar terlindung dari matahari. Jangan pakai baju yang tank top aja terus pakai hot pants pendek itu. Ya kali kamu mau kemana panas-panas kayak gini, yang ada kamu belang. Apalagi kan di Bali ini panasnya itu luar biasa sekarang gitu.
Itulah beberapa ciri-ciri cabe-cabean yang menurut aku memang masuk ke dalam kehidupan pribadi aku, dan di sini juga aku akan berbagi tips gimana caranya biar kamu nggak terjerumus ke cabe-cabean itu, dari cabe sekilo, 2 kilo, 3 kilo, biar kamu itu ke arah yang lebih positif dan aura dermawan karismatiknya itu lebih kebuka. Oke, tips pertama dari aku ini adalah bergaulah dengan orang-orang positif. Maksudnya begini, kalau misalnya lingkungan keluarga kamu itu adalah lingkungan keluarga yang berpendidikan, yang punya materi cukup, usahakan kamu nggak malu-maluin keluarga kamu sendiri. Terus yang kedua, kalau misalnya kamu lingkungannya kamu memang ternyata seperti itu, kamu coba deh merenung sendiri dalam diri, emang pantas ya aku seperti ini, emang bakalan mau jadi apa kalau terus-terusan kayak gini. Sebenarnya aku nggak nyalahin kalau kalian itu pernah ada di posisi cabe-cabean, karena itu proses hidup yang memang harus kamu lalui untuk menjadi yang lebih baik. Tapi nggak mungkin kan kamu terus berada dalam fase cabe-cabean ini, pasti kamu merasa bosan dan ingin memperbaiki diri ke hal yang lebih positif. Next, yang kedua, pilih-pilih teman dalam bergaul. Mungkin kalian pernah mendengar satu kalimat yang kayak gini, semakin kamu dewasa, kamu akan mempunyai sedikit teman dari biasanya. Dan kalau misalnya memang dicari, aku itu dikit banget punya teman. Bukan berarti aku nggak menganggap teman-temanku yang lama, karena aku tidak merasa punya teman yang benar-benaran ada. Karena kan ada yang bilang kamu nyari aku pas ada maunya aja. Itu bukan seperti itu guys, karena dalam hidup ini kita memang saling membutuhkan. Kamu nyari aku pun nyari kamu, bukan dalam keadaan susah itu. Kecuali kamu emang berprinsip aku ini nggak bisa mandiri gitu, kamu harus bisa mandiri dulu, baru kamu bisa menetralisir di otak kamu itu. Kalau misalnya temen nyari kamu baru bilang, wah kamu itu ya nyari aku pas ada perlunya aja, ya nggak kayak gitu. Jadi kenapa kamu harus minta bantuan sedangkan kamu masih bisa sendiri? Jadi coba biasain diri kamu buat mandiri dulu, biar kamu nggak terus ketergantungan kayak gitu. Terus yang ketiga, seharusnya kalian sadar diri. Jadi tips yang ketiga ini adalah sadar diri. Sadar diri dalam artian yang aku bilang tadi, kamu coba deh merenung, harusnya aku nggak kayak gini nih, harusnya aku bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Contohnya mungkin kamu pernah ikut geng cabe-cabean, dimana geng cabe-cabean itu biasanya keluyuran malam atau gimana, sampai orang tua marah-marah, nelpon-nelpon, kamu di mana nih, kamu ngapain nih, kamu lagi apa sama siapa. Harusnya kan kamu nggak membuat orang tua kamu khawatir kayak gitu. Apalagi kamu mencari kepercayaan orang tua itu sangatlah susah. Dan aku pun dulu pada masa cabe-cabean itu cari kepercayaan orang tua itu pertamanya agak sulit. Terus aku tekanin, aku bilang ke mereka, aku nggak bakalan gini, kan bapak sama ibu udah tahu sifat anaknya gimana, dan mereka percaya. Dan sampai sekarang pun masih ke klub malam itu it's fine, oke, karena memang percaya, dan aku pun nggak melakukan hal yang negatif-negatif seperti itu. Terus yang keempat, banyakin kegiatan positif. Misalnya kalian olahraga, terus kalian dance. Kalau misalnya masih dalam perkumpulan cabe-cabean, mungkin kalian kreatif bikin konten dance bareng, olahraga bareng, nyanyi bareng, terus mungkin travel bareng. Itu dijadiin suatu kegiatan yang positif, dan jangan terus-terusan gabung ke cowok-cowok yang memang pengaruhnya buruk ke kalian. Itu bakalan berdampak banget ke psikis kalian untuk nextnya. Apalagi banyak yang aku lihat sekarang cewek-cewek itu ngerokok. Aku bukan gimana ya sama cewek-cewek ngerokok, maksudnya aku bisa menerima teman-temanku ngerokok, tapi aku hanya bisa ngasih tahu dia, bukan ngekang dia, karena itu kan sebatas teman aja. Kalau misalnya itu memang pilihannya dia, ya udah gitu loh. Cuman aku ngasih tahu aja sih, jangan banyak-banyak, kan kasihan sekarang rokok mahal bro. Tips yang kelima dari aku ini adalah berani keluar dari zona nyaman pertemanan. Keluar dari zona nyaman pertemanan itu maksudnya kamu harus berani meninggalkan pertemanan yang menurut kamu ini nggak baik untuk diriku sendiri dan nggak baik untuk kehidupanku sendiri gitu. Jangan terlalu mengikuti kemauan temen, nanti kamu akhirnya ikut terjerumus dan ya udah bye, terserah hidupmu gimana kayak gitu kan. Takutnya karena pergaulan cabe-cabean ini sangatlah merajalela, dan aku pun memang pernah dalam posisi itu. Aku mengalami perubahan itu dari dari fitnahan, terus dari orang-orang di sekeliling yang bilang, ah Putri itu cewek apaan sih,
goda dikit aja mau. Mereka salah kalau menilai kayak gitu. Jadi dalam diri sendiri itu harus punya prinsip dan konsisten kayak gitu. Jangan terlihat terlalu murahan banget sama lelaki ataupun orang-orang. Kalaupun misalnya mengumbar aurat atau berpakaian seksi, itu mungkin untuk pribadi dan kalangan pribadi aja. Kalau misalnya mengumbar sesuatu yang memang untuk menjadi daya tarik orang, berarti kan itu tanggung jawab diri sendiri, biar gak sifatnya itu mengekang diri sendiri untuk bereksperimen. Intinya jangan kalian tuh suka buang-buang waktu dengan kegiatan yang maksudnya nggak bagus atau negatif. Terus contohnya itu keluyuran malam. Kalian tuh bisa keluyuran malam, tapi keluyurannya dalam artian yang memang ya sewajarnya dan sebatasnya aja. Di sini sih aku ngasih ciri-ciri dan tips agar kalian itu bisa memilah-milih kapan harusnya kalian tuh selesai dari masa itu dan kapan kalian harus bangkit dan bikin kegiatan yang positif yang bisa membentuk karakter diri kalian sendiri. Karena itu adalah salah satu kunci kesuksesan dalam diri sendiri ketika kita melakukan kegiatan yang menurut kita itu selek dalam diri kita. Jadi aku harus berbuat baik tapi aku belum bisa, itulah yang harus kamu lakukan biar kamu itu sukses. Karena kan kesuksesan itu berawal dari tindakan kecil yang menurut kamu itu aku nggak mau, aku nggak suka, tapi kalau kita lakukan terus menerus itu bakalan berubah menjadi hal yang positif lebih besar lagi. Itu dia guys tadi ciri-ciri dan gimana caranya biar gak terjerumus ke hal-hal yang cabai-cabean seperti itu, ke hal yang negatif. Jadi buat kalian yang punya merasa pengalaman seperti aku dan seperti cerita aku tadi ini, kalian bisa mulai introspeksi diri deh biar kalian tetap maju positif. Apalagi di masa pandemi ini kalian pasti bosan di rumah melakukan kegiatan positif. Dan buat kalian yang punya request ke aku, kalian bisa langsung komen di bawah ataupun langsung Instagram aku, DM aku di Instagram aku @putriekayanti, di sini udah ada. Terus jangan lupa buat kalian like, comment, share, and subscribe channel aku, dan jangan lupa untuk nyalakan post notification-nya biar kalian semua nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan thank you so much guys sudah menonton video aku. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Bye bye.